Selamat beraktivitas ibu-ibu PKK semuanya dan para pemirsa. Berjumpa lagi dengan channel duniadesa.com yang membicarakan seputar urusan di desa. Kali ini saya akan menyajikan tentang informasi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh tim penggerak PKK dengan menggunakan dana desa. Awalnya saya membuat slide ini menyajikan contoh-contoh kegiatan ini karena banyak ibu-ibu PKK yang berkirim pesan kepada saya tentang kegiatan apa saja yang dapat dilakukan tim penggerak PKK yang dapat didanai dari dana desa melalui APBDes. Nah, saya menginformasikan di sini bahwa Pak Menteri Desa telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yang berpedoman kepada Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu program pembangunan berkelanjutan. Jadi harapannya Pak Menteri itu semua dana desa digunakan prioritasnya untuk membiayai segala jenis kegiatan yang merupakan tujuan pembangunan nasional yang bersifat berkelanjutan. Nah, salah satu SDGs-nya itu yaitu keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa. Nah, ini selanjutnya saya akan berorientasi kepada 10 program tim penggerak PKK. Yang pertama yaitu penghayatan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkorporasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Pokja yang pertama yaitu yang mengampu kegiatan penghayatan dan pengamalan Pancasila serta mengampu kegiatan gotong royong. Penghayatan dan pengamalan Pancasila kegiatannya diantara yang dapat didanai dari desa yaitu 1. Melaksanakan penyuluhan undang-undang perkawinan, penyuluhan kesadaran hukum, penanggulangan kenakalan remaja dan narkoba bisa bekerja sama dengan instansi terkait. 3. Penyuluhan terhadap kelompok-kelompok peduli kebinekaan dalam persatuan dan kesatuan. D. Penyuluhan tentang Pancadharma diadakan dalam bina wilayah yang diikuti oleh kelompok PKK Dusun atau kelompok PKK RT dan Dasawisma. E. Melaksanakan pembinaan kepada BKB, BKR, dan BKL. F. Pelatihan dan penyuluhan simulasi gender. Ini hanya beberapa saja yang saya sebutkan. Namun ada beberapa kegiatan lain yang bisa ditambahkan, yang penting tidak bertentangan dengan kegiatan yang sifatnya penghayatan dan pengamalan Pancasila. Yang kedua yaitu gotong royong. A. Melaksanakan kegiatan kerja bakti setiap hari Sabtu atau setiap 1 minggu 1 kali di lingkungan desa. Kemudian pemberian sumbangan kepada anak yatim piatu, orang jompo, dan korban bencana alam atau GNOTA. Ini dapat dibiayai dari dana desa. Kemudian pokja yang kedua yaitu program pendidikan dan keterampilan. A. Mengadakan latihan keterampilan kursus bunga dari bahan bekas, membuat boneka gantungan dari pita, hantaran pengantin, dan lain-lain. B. Melaksanakan pendataan dan pencatatan kader rumah tangga untuk mendapatkan informasi tingkat kerentanan kesejahteraan keluarga. C. Pelatihan kader BKB dan PAUD untuk meningkatkan pengetahuan ibu dalam kembang anak dalam berkeluarga. D. Pelatihan kelompok anak usia dini. E. Pelatihan kelompok BKR dan BKL. 4. Yang merupakan program kerja Pokja 2 yaitu program pengembangan kehidupan berkoperasi. A. Yaitu kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat koperasi. B. Mengembangkan UP2KP di semua kelompok PKK Dusun dan kelompok PKK RT. C. Penyuluhan dalam upaya meningkatkan peran serta dalam menentukan dan peningkatan simpan pinjam prakoperasi dan koperasi. Ini ranah di Pokja 2, bidang pendidikan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi. Yang selanjutnya ini yang hasil-hasil yang akan kita dapatkan. Yang selanjutnya yaitu Pokja 3 yang membidangi tentang program sandang, program pangan, dan program perumahan dan tata laksana rumah tangga. Program sandang contoh kegiatannya yaitu penyuluhan berbusana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam cara berbusana yang baik dan sopan sesuai dengan situasi dan keadaan. B. Pembinaan keterampilan menjahit untuk memenuhi kebutuhan pakaian keluarga dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga. C. Menciptakan kesadaran cinta pakaian daerah dan nasional.
D. Meningkatkan kemampuan, membuat keterampilan, dan memasarkan hasilnya. Yang program berikutnya dari Pokja 3 yaitu program pangan, pelatihan cipta menu sehat dan bergizi yang pertama. Yang kedua, pelatihan budidaya tabul lampet dan tabul akar. C. Pelatihan tentang mutu bahan pangan asal hewan. D. Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan perekonomian keluarga. E. Pelatihan pembuatan makanan Nusantara dari bahan pokok non beras. F. Penyuluhan kesadaran untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, dan berimbang. 3B. Program yang ketiga dari Pokja 3 yaitu penyuluhan lingkungan pemukiman. Ini orientasinya bagaimana agar lingkungan pemukiman itu bisa sehat, bisa indah, kemudian menyenangkan. B. Penyuluhan mengenai K3 dan sampah agar dikelola oleh masyarakat menjadi pupuk kompos atau organik. C. Peningkatan sarana air bersih agar masyarakat memperoleh air bersih dan mampu memperbaikinya. D. Penyuluhan rumah sehat dan layak huni. Ini program Pokja 3, 3 pokok kegiatan, program sandang, program pangan, program perumahan, dan tata laksana rumah tangga. Nah, ada informasi mengenai jenis makan bergizi dan sebagainya. Pokja yang keempat ini meliputi 3 program, program yang ke-8, program yang ke-9, dan program yang ke-10. Program yang ke-8 program kesehatan yang dapat didanai dari dana desa, sosialisasi tentang pentingnya olahraga, penyuluhan GSI di setiap posyandu agar tercapainya penurunan angka kelahiran dan kematian bayi serta ibu hamil. C. Peningkatan imunisasi. D. Penyuluhan dan pengembangan tentang obat-obat tradisional bekerja sama dengan puskesmas. E. Penyuluhan tentang kepedulian dan peran keluarga terhadap lansia. F. Pembinaan keluarga sadar gizi, mengenal keanekaragaman makanan, pemeriksaan kesehatan, menggunakan garam yodium, ASI, dan sarapan pagi. G. Pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia. Program kelestarian lingkungan hidup. A. Penyuluhan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sangat penting. B. Penyuluhan tentang pemanfaatan tanah kosong atau pekarangan. Ini untuk pelestarian lingkungan hidup. C. Penyuluhan tentang air bersih, penyegaran, dan penghijauan. D. Penyuluhan tentang peran lingkungan hidup yang sehat, bebas polusi, mencegah erosi. E. Penyuluhan pemberantasan sarang nyamuk untuk mencegah DBD, demam berdarah, dengan cara 3M. Program yang terakhir dari Pokja 4 yaitu program perencanaan sehat. Ya, diantaranya A. Penyuluhan tentang norma keluarga kecil bahagia sejahtera NKKBS yang dilaksanakan dalam kegiatan posyandu. B. Penyuluhan gemar menabung untuk kehidupan dan penghidupan masa depan. C. Penyuluhan tentang KB mandiri. D. Melaksanakan penyuluhan tentang 8 fungsi keluarga. E. Melakukan penyuluhan reproduksi KB di usia subur. F. Melaksanakan penyuluhan tentang pengelolaan keuangan keluarga dengan cara hidup yang hemat dan sederhana. G. Melaksanakan pendataan lingkungan. Demikian ibu-ibu kegiatan-kegiatan contohnya yang dapat dibiayai dari dana desa melalui APB desa. Semuanya itu bertujuan untuk melibatkan partisipasi kaum perempuan dalam rangka mencapai Sustainable Development Goals. Nah, terima kasih telah menyimak. Informasikan ke seluruh TPPK di seluruh Indonesia, di desa-desa binaan Bapak Ibu semua, supaya dapat berpartisipasi dalam percepatan pencapaian SDGs, pembangunan berkelanjutan dengan partisipasi perempuan. Silakan tinggalkan komentar, jangan lupa klik subscribe.